Namun bagaimana kemudian kondisi terkini pemirsa di tanah datar? Kita akan bergeser dari Kabupaten Agam, kita akan memantau bagaimana kondisi terkini di tanah datar. Ada rekan Andri Syaputra di sana. Selamat pagi Andri, kalau di tanah datar bagaimana kondisinya pagi hari ini? Update terbaru di Kabupaten Tanah Datar sendiri, itu di data update terbaru tentang korban meninggal itu sebanyak 24 orang sudah ditemukan dan sudah berhasil diidentifikasi. Sedangkan 19 orang lainnya itu masih dalam tahap pencarian dan dalam tahap proses identifikasi juga. Gitu. Dapat saya kabarkan bahwasanya di salah satu nagari di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, itu sebanyak 2.500 warga itu terisolir karena akses jalan masuk utama, beberapa akses jalan masuk utama itu terputus total. Jadi warga sekarang membangun jembatan darurat yang hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki saja. Jadi karena akses pejalan kaki saja menghambat bantuan-bantuan yang berdatangan dari luar, memperlambat bantuan-bantuan yang datang dari luar ke korban yang ada di sana. Untuk di Sungai Jambu sendiri itu 2 korban masih dinyatakan hilang dan ada juga yang luka-luka yang telah dilawat di rumah sakit terdekat. Begitu, Faida. Andri, tadi Anda menyebutkan bahwa akses jalannya masih terputus. Kemudian bagaimana solusi nih untuk pemberian bantuan kepada para korban? Apakah ada potensi bisa dilakukan pemberian bantuan melalui jalur udara? Ya, Faida, berdasarkan tinjauan Bupati kemarin, sekarang warga telah membuat sebuah jembatan yang hanya bisa terakses oleh pejalan kaki saja. Jadi melalui jembatan itu warga bergotong royong mengangkat bantuan-bantuan dari pihak instansi yang membantu itu dengan cara berjalan kaki saja. Untuk pantauan bantuan untuk udara, saya belum mengetahui bagaimana kondisi terakhir di Sungai Jambu sendiri. Apakah bisa bantuan diberikan dari udara atau tidak gitu. Begitu, Faida. Oke, Andri, kemudian tadi Anda sebut juga ada memang korban yang sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami luka-luka akibat bencana ini. Bagaimana dengan kondisi pengungsian? Apakah bantuan medis begitu seperti alat-alat bantuan medis, alat-alat kesehatan yang mendukung atau dibutuhkan oleh para korban ini bisa didapatkan oleh para pengungsi? Kalau untuk bantuan alat-alat medis ataupun untuk kesehatan warga yang mengungsi, itu pemerintahan setempat sudah menstandbykan dinas kesehatan untuk langsung terjun ke lokasi membuat posko kesehatan di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang terdampak banjir lahar dingin ini. Gitu, Faida. Ya Andri, kami juga ingin mengetahui bagaimana dengan kondisi cuaca pada pagi hari ini. Apakah cuaca ini mendukung untuk dilanjutkannya proses pencarian? Untuk saat ini cuaca cukup cerah, walaupun sedikit diprediksikan bahwasannya siang nanti atau malam nanti akan kembali hujan. Nah, untuk proses pencarian sendiri berdasarkan koordinasi di posko utama tadi, tim SAR akan memulai lagi pencarian korban-korban yang meninggal sebanyak 16 orang itu terbagi dalam beberapa titik lokasi pencarian nanti. Seperti di Kecamatan Rambatan, juga di Kecamatan di kawasan Manunggal di Makaung, juga nantinya di arah di Sungai Jambu tersendiri. Begitu, Faida. Baik, terima kasih atas laporannya Andri Syaputra dari Kabupaten Tanah Datar, dan sebelumnya juga ada Donald Caniago di Kabupaten Agam. Terima kasih rekan-rekan.